Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang TPP, Sekretaris, dan rekan-rekan pembimbing kemasyarakatan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian kemasyarakatan yang telah saya susun, yaitu Litmas Anak Berhadapan dengan Hukum, yang berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Sektor Kedaton yang kami terima pada tanggal 15 April yang lalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kronologinya, yaitu pada perkara penganiayaan secara bersama-sama pasal 170 KUH pidana. Anak dalam hal ini adalah seorang karyawan ayam geprek dan korban dalam hal ini adalah seorang ojek online. Jadi pada saat subuh sekitar pukul 02.00 korban menerima pesanan dari seorang konsumen untuk memesan cumi-cumi. Lalu datanglah korban ke rumah makan ayam geprek tersebut. Ternyata para pelaku dalam hal ini adalah anak-anak dan dewasa, dan pelaku yang memberikan pesanan tersebut ternyata tidak sesuai. Para pelaku malah memberikan ayam, bukan cumi-cumi yang dipesan. Lalu korban mengantarlah kepada konsumen. Setelah diantar kepada konsumen, ternyata konsumen komplain karena pesanan tidak sesuai dan meminta korban untuk mengembalikan pesanan tersebut. Lalu kembalilah korban kepada rumah makan tersebut untuk mengembalikan pesanannya. Akan tetapi terjadilah perdebatan antara para pelaku dan korban. Ketika terjadi perdebatan tersebut, akhirnya terjadilah kontak fisik yang mengakibatkan korban dipukul dan diroyok bersama-sama oleh para pelaku. Datanglah anak juga ketika melihat teman-temannya sedang ribut, lalu anak juga ikut membantu memukuli korban. Lalu setelah terjadi pemukulan tersebut, korban dilerai, dan esoknya sekitar pukul 9 pagi waktu setempat, korban melaporkan peristiwa yang dialami kepada kepolisian sektor Kedaton. Lalu siang harinya sekitar pukul 12 siang, si anak dan para pelaku lainnya dijemput oleh pihak kepolisian. Pada kesempatan ini, dari Polsek Kedaton akhirnya memanggil pembimbing kemasyarakatan, memanggil para pihak seperti korban, pelaku, orang tua pelaku dalam hal ini anak, orang tua anak, tokoh masyarakat, dan para pihak lainnya untuk dilakukan perdamaian. Alhamdulillah terjadilah kesepakatan perdamaian. Dalam hal ini yang tertuang dalam surat pernyataan terlapor dan pelapor. Dalam surat pernyataan terlapor terdapat 3 poin yang diberikan. Yang pertama, saya berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut dan saya meminta maaf kepada korban dan keluarga korban atas perbuatan yang telah saya lakukan. Yang kedua, saya berjanji apabila saya melakukan tindak pidana lagi, saya siap untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Yang ketiga, saya berjanji apabila permasalahan hukum yang saya selesaikan ini selesai, maka saya akan melanjutkan pendidikan saya yang sempat tertunda di kelas 10 SMA. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan ditandatangani di atas materai oleh si anak.
Yang kedua adalah surat pernyataan dari korban. Juga ada poin penting yang korban inginkan, yaitu yang pertama, bahwasanya saya telah menerima permohonan maaf dari pelaku dan keluarganya dan bersedia menyelesaikan masalah hukum tersebut melalui musyawarah secara keluargaan. Dan yang kedua, apabila terjadi kesepakatan diversi, saya ingin meminta bahwasanya rekomendasi yang diberikan adalah ditempatkan di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial atau LPKS Insan Berguna. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di atas materai. Dan yang terakhir adalah surat kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Terdapat 2 poin penting. Yang pertama, sebagai uang kemanusiaan atas luka memar yang saya dapatkan dan keluarga pelaku untuk memberikan uang kemanusiaannya, dan saya telah menerimanya. Dan yang kedua, saya dan orang tua ingin melakukan perdamaian ini dan menempatkan anak di LPKS untuk dilakukan pembinaan karena si anak dalam hal ini telah putus sekolah. Untuk itu di LPKS ia akan mendapatkan pelatihan keterampilan yang lebih baik. Demikian surat kesepakatan perdamaian ini dibuat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Mengenai surat kesepakatan perdamaian yang telah tercapai, maka kami selaku pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar perkara anak tersebut diselesaikan di luar proses peradilan pidana melalui diversi dalam bentuk pembinaan di dalam lembaga LPKS. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 11 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 dengan pertimbangan. Yang pertama, anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dan anak telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Yang kedua, si anak saat ini masih berusia 17 tahun dan masih mau melanjutkan pendidikannya yang sempat terhenti di kelas 10 SMA dan memiliki masa depan dan harapan yang besar bagi keluarga untuk dapat membesarkan dan membanggakan nama keluarganya. Yang ketiga, keterlibatan anak dalam pidana tersebut hanya ikut-ikutan karena rasa kesetiakawanannya terhadap para teman-temannya. Yang ketiga, yang keempat, dalam hal ini yang terakhir, orang tua anak masih sanggup untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta mendidik anak agar berperilaku lebih baik lagi. Dan yang kelima, di LPKS, si anak akan mendapatkan pendidikan maupun keterampilan yang dapat berguna bagi si anak di masa yang akan datang. Demikianlah laporan hasil penelitian kemasyarakatan ini dibuat untuk dipergunakan. Dan terima kasih pada rekan-rekan para pembimbing kemasyarakatan, para ketua dan sekretaris. Saya mohon kiranya saran dan masukan untuk apabila ada kesalahan dalam ritma saya dapat saya perbaiki dan saya susun untuk menjadi sebuah penelitian kemasyarakatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.